2021 aku pernah kerja di desa, dan di situ aku ngeliat banget kalau misalkan isu infrastruktur, isu lingkungan itu berkaitan banget sama sosioekonominya orang. Kamu harus strike, kamu harus datang ke jalan, kamu harus demo, itu enggak. Tapi gimana caranya kamu menginfluence dengan menggunakan sosial media kamu. Tanpa ragu di pipi, biar sadar dan ku mengerti. Hujan samarkan derasnya, tutup air mata, temani kecewa. Berdosakah ku berdoa, minta kau terluka dan tinggalkan dirinya. Set ready, kamera record, audio record. 3, 2, 1. Kreasi komunikasi. Halo Sobat Kreasi. Kembali lagi di RKK. Ruang Kreasi Komunikasi. Udah episode 31 aja nih kita. Kembali lagi dengan aku host lama Jeruk. Tapi aku nggak sendiri di sini. Aku ditemenin sama cewek cantik juga nih. Kepo nggak? Jadi host baru kita ini boleh kenalin diri dong. Halo teman-teman. Kenalin, aku Iva dari angkatan 2023 dan di sini aku adalah host baru di Ruang Kreasi Komunikasi, khususnya episode 31 kali ini. Halo, say hi Sama-sama. dulu. Bye. Nah, bukan hanya aku sama Iva aja nih di sini. Kami tentunya juga membawakan narasumber Yang gak yang- kalah cantik nih. Iya, siapa sih Iva? Tolong dong kenalin. Nah, jadi narasumber kita kali ini merupakan cewek cantik yang adalah seorang aktivis lingkungan yang juga tergabung dalam komunitas narasi perempuan. Teman-teman juga pastinya udah kepo kan sama narasumber kita kali ini? Kepo kan? Kepo nggak sih? Wuh. Yuk langsung aja kita kenalan dan ngobrol bareng sama narasumber kita, Kak Dewinta Prameswari. Halo Kak. Nih sebelum kita ngomong lebih dalam, kami boleh tahu nggak apa sih nama panggilan kakak? Aku biasanya panggil Wiwin. Oh, Wiwin. Halo Kak Wiwin, selamat datang. Gimana nih kabarnya Kak Wiwin? Berapa hari? Baik, alhamdulillah. Jadi sebelum itu, apa sih Kak Wiwin kesibukan beberapa hari ini, terus profesi yang Kakak Wiwin jalani beberapa waktu ini apa sih Kak? Jadi aku sekarang itu lagi tergabung di dalam satu project penelitian di mana itu di bawah University of Leeds UK. Nah, jadi penelitian itu sendiri bentuknya outputnya nanti akan menjadi semacam panduan untuk penanggulangan bencana kepada teman-teman yang rentan, dan di sini spesifik isu kita ada di difabel. Nah, jadi korelasinya itu dari climate change, karena kan itu kan bakal berpengaruh juga dengan disaster ya, kayak misalkan kayak banjir, terus karhutla, terus gimana imbasnya ke kaum rentan. Nah, jadi karena aku juga aktif di narasi perempuan, narasi perempuan itu adalah suatu kolektif kesetaraan gender di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang isunya biasanya berinterkoneksi nih. Jadi kita nggak hanya membahas tentang hak-hak perempuan, tapi kita membicarakan tentang interkoneksi dari hak perempuan dengan sektor-sektor lainnya seperti lingkungan. Oh, jadi sekaligus gitu ya Kak? Iya. Wah, keren ya teman-teman ya. Produktif sekali ya Kak. Nah, jadi ternyata lumayan sibuk ya Kak. Dan kalau dilihat-lihat dari akun media sosial Kakak nih kan, postingan Kakak itu kebanyakan terlihat kalau Kakak itu tertarik sama isu-isu lingkungan nih. Dan Kakak juga seorang aktivis lingkungan kan. Nah, pertanyaan dari aku nih, apa sih yang bikin Kakak tuh tertarik sama isu-isu lingkungan ini? Sebenarnya sih dari awal tuh bukannya begitu langsung tertarik aja ya, tapi memang secara background aku dulunya teknik gambar bangunan, terus aku kuliahnya teknik sipil. Jadi memang itu berdekatan, infrastruktur yang aku kerjakan itu biasanya infrastruktur bangunan, kayak drainase, kayak sistem sanitasi. Nah, jadi pada akhirnya lama-lama tuh ke bawah aja. Ke bawah arus gitu. Iya.
karena udah nyaman di situ ya Kak, di bidang itu gitu ya. Iya, karena sudah nyaman, terus juga pada akhirnya karena ngerasa dekat dengan isunya, terus kayak aku Tertarik. waktu tahun 2021 aku pernah kerja di desa, dan di situ aku ngeliat banget kalau misalkan isu infrastruktur, isu lingkungan itu berkaitan banget sama sosioekonominya orang. Nah jadi kayak perempuan yang terlemahkan, nah itu jadinya gara-gara pulang dari situ aku ke Banjarmasin tuh balik untuk beraktivisme karena melihat hal-hal Hal-hal yang tadi. Kelihatan banget ya timpangnya gitu Kak. Nah, karena kita udah ngedengerin alasan kenapa Kak Wiwin tertarik sama isu-isu lingkungan, jadi kita udah akan mulai masuk nih ke topik inti pembahasan kita di episode kali ini, yaitu mengenai isu-isu lingkungan. Nah, karena udah di-mention sama Iva tadi, kita bakal membahas tentang isu-isu lingkungan. Nah, menurut Kakak gimana sih Kak kondisi di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin nih? Dari beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu bahkan, di Banjarmasin ini kayak polusi udara, kabut, terus isu-isu lingkungan yang lainnya muncul gitu. Gimana sih menurut Kakak, pendapat Kakak tentang ini? Iya, sebenarnya sih ini bukan isu baru ya, isu karhutla Iya. atau kebakaran hutan dan lahan itu emang selalu ada dari zaman dulu. Iya sih. Nah justru karena isu ini selalu ada, kita juga menanti-nantikan penanggulangannya dong, menantikan penanggulangan yang benar-benar efektif kayak gitu. Iya, kita tahu kalau misalkan pemerintah udah ada menggelontorkan dana ya, kayak misalkan ada hujan buatan, Ya, terus betul. mungkin aku baru aja baca berita tadi tuh Paman Wirin katanya ikut juga memadamkan api dan segala macam ya. Kita tahu lah bahwa ada apa ya namanya, ada poin-poin usaha seperti itu, tapi pada ditarik lagi dari awal, dari root cause-nya, akar masalahnya, aku merasa sih harus ada perda yang lebih apa ya, lebih efektif dan lebih memberikan deterrence effect Iya, untuk efek ya, langsung. untuk bukan teman-teman bahasanya, untuk orang-orang yang membakar hutan secara ilegal itu. Iya sih. Betul. Nah, kalau menurut Kakak sendiri, penyebab dari kebakaran hutan dan isu-isu yang ada di lingkungan kita saat ini, itu persentasenya kebanyakan karena apakah disebabkan oleh karhutla, ulah manusia, atau gabungan dari keduanya nih Kak? Tentunya aku sendiri nggak bisa plek-plek mengatakan kayak oh ini karena satu hal ya. Karena aku juga ibaratnya aku tidak menjadi salah satu anggota militer yang berjaga-jaga kayak gitu kan, bukan bagian dari satgasnya juga. Tapi kalau misalnya apa yang dilihat di media dan juga apa yang dilihat dari gabungan diskusi lintas aktivis itu memang membicarakan lebih banyak tuh kasusnya terjadi karena gabungan ya. Yang pertama memang kita sudah ada gelombang panas, terus itu sudah menimbulkan titik api di banyak tempat. Kemudian ada juga fenomena El Nino, itu menambah juga fenomena perubahan iklim ini. Ditambah lagi yang ketiga ya memang ya udah emang perubahan iklim aja, emang ada anomali di di cuaca dan juga iklim kita. Kemudian yang keempat ya kita udah ada rentetan faktor itu tiba-tiba diperparah lagi dengan orang yang mungkin mau membuka lahan hanya untuk kepentingan secara profitnya Ya, pribadi. Ya, biasanya tuh ada company-company yang Yang- tidak memenuhi aturan. Ya, agar mudah gitu. Jadi emang gabungan dari keduanya gitu ya Kak? Iya, gabungan dari keduanya. Nah, jadi kalau dari pandangan Kakak, gimana sih gambaran perubahan iklim dengan kondisi kita saat ini? Oke. Untuk perubahan iklim sendiri tuh sebenarnya isunya tuh benar-benar masif dan pembahasannya tuh juga harus benar-benar sistemik ya. Kemarin aku waktu tahun ini juga bulan Mei 2023 aku mewakili Indonesia untuk menjadi salah satu perwakilan di konferensi yang memang dia namanya YSEALI Women Leadership Academy, tapi yang dibahas adalah isu-isu ekologi, lingkungan dan macam-macam. Nah, jadi di sana kita juga membicarakan tentang perubahan iklim ya. Dan untuk pertanyaannya sendiri sih tentang perubahan iklim ini, kondisi yang sekarang itu emang benar-benar harus ditindaklanjuti ya. Itu bukan hanya bohong-bohongan doang. Karena udah dirasakan banget Iya. gitu. Aku ingat banget dulu waktu aku masih kecil kayak umur SD, aku sudah dengar di TV ya kayak oh ini perubahan iklim dan segala macam. Tapi penanggulangannya kan nggak ada ya Nggak pada ada. zaman itu ya kayak 2000-an awal. Nah sekarang tuh udah benar-benar masif, selain gerakannya, emang efeknya tuh udah ada kayak gitu loh. Karhutla, tiba-tiba temperatur kita tuh udah nggak wajar lagi ketika panas dan ketika hujan. Karena aku di bidang infrastruktur juga, kita kan juga ada sebelum membangun bangunan air tuh kita benar-benar menghitung air limpas itu kayak gimana.
yang udah kita hitung benar-benar ternyata masih limpas juga. Ternyata pas ditarik lagi, kenapa? Ternyata karena data curah hujannya ada anomali di 10 tahun terakhir. Nah, jadi itu benar-benar ya kita semuanya harus secara sistemik juga menanggulangi ini. Pemerintah, aktivis, semua yang ada di dalam pentahelix itu benar-benar harus gabung untuk mengangkat ini sebagai isu yang penting dan harus ditanggulangi. Apalagi kita udah kerasa banget kan teman-teman, kayak beberapa hari ini udah kerasa banget cuaca ini panas banget sampai kayak 35 derajat, terus kayak menghambat aktivitas kita di luar, outdoor gitu ya kan teman-teman. Nah, karena kita udah membahas tentang tadi Kak, ya, apa sih menurut pendapat Kakak, gimana sih cara kita nih generasi sekarang apalagi Gen Z untuk berpartisipasi dalam mengurangi nih kondisi ini? Oke, jadi menurut aku ya Gen Z itu sendiri tuh adalah generasi yang paling punya banyak privilege ya. Meskipun ya secara banyak yang dibahas tuh kayak kita susah dapat properti karena harga tanah makin tinggi. Tapi sebenarnya Gen Z ini yang paling kerennya adalah kita tuh yang paling berdekatan dengan perkembangan teknologi. Jadi kita yang punya kayak kalian ini bikin platform sendiri kan untuk memberitakan suatu untuk menggetter orang-orang memberitakan atau membicarakan suatu isu kayak gitu melalui media massa ya Kak. Nah, jadi kita yang canggih-canggih ini sebenarnya juga harus menjadi mediator dari isu-isu yang ada sekarang kayak gitu lah. Kita benar-benar harus bawa ini karena platform itu tidak hanya bentuknya kayak sebuah produksi, tapi dari kita sendiri sebagai Gen Z. Kita punya Instagram, kita punya Twitter, kita punya mungkin Medium, tempat kita buat nulis dan segala macam. Itu harus kita pakai benar-benar, menurut aku sih gitu. Wah, terima kasih banyak ya Kak. Nah, untuk pertanyaan terakhir, boleh nggak sih Kak kasih pesan-pesan buat generasi sekarang, Gen Z nih, agar kita tuh jadi lebih peka dan peduli sama lingkungan yang kita pijak saat ini? Oke. Jadi untuk Gen Z sendiri sih kayak kita kayak yang udah aku tadi bilang ya, kita tuh generasi yang paling banyak privilege-nya secara teknologi. Kita yang paling terekspos banyak sama isu-isu terbaru sehingga Gen Z ini tercipta menjadi generasi yang lebih melek dan generasi yang lebih kritis. Nah, kita harus manfaatin ini nih. Kita kayak sebagai Gen Z, kita dengan privilege kita harus jadi aktivis untuk diri kita sendiri. Iya. Kita maksudnya aktivisme itu bukan dalam satu bentuk yang kayak kamu harus strike, kamu harus datang ke jalan, kamu harus demo, itu enggak. Tapi gimana caranya kamu menginfluence dengan menggunakan sosial media kamu. Nah, jadi menurut aku sih kayak gitu ya, kayak kita nggak usah yang kayak gede-gede banget dulu, produksinya nggak usah yang kayak luar biasa, aku harus mendapat ini, aku harus dapat international exposure dulu baru aku ngomong. Enggak, tapi kayak sebatas dari kalian tertarik sama suatu isu, kalian reshare lagi dengan thoughts-nya kalian, itu udah bantu banget. Wah, keren banget. Nah, makanya teman-teman, misalnya bukan kita, siapa lagi nih yang bakal melestarikan lingkungan ini? Terus kayak nggak harus ada motivasi lah untuk melakukan itu, kita bisa sendiri gitu. Nah, jadi kayak ini kita menikmatinya juga enak gitu. Nah, dan untuk masa depan juga bakal lebih baik kan untuk anak atau cucu-cucu kita nanti. Iya, betul banget. Nah, udah seru banget ya ngomongnya ya Kak. Tapi karena udah di pertanyaan terakhir dan di akhir acara, jadi apa tuh Iva? Nah, jangan ditutup dulu nih guys, karena kita bakal ada penampilan spesial dari Reki, Anya, dan Zaldi, mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 yang akan membawakan lagu dengan judul Tampar dari Juicy Lucy. Makanya jangan di-close dulu ya teman-teman ya, karena ada penampilan spesial tadi. Jadi jangan lupa juga nih, like, comment, and subscribe channel YouTube Komunikasi ULM dan terus support kami di project-project yang lainnya. Jadi aku sama Iva mau ngucapin bye you, bye and see you. Bye. Entah sudah selesai yang keberapa, masih saja kau ada lekat di kepala. Hari ini janji esok mesti lupa, tetapi hati tak terobati. Tampar aku di pipi, biar sadar dan ku mengerti. Hujan samarkan derasnya, tutup air mata, temani ke
terluka dan tinggalkan dirinya. Hari ini janji esok mesti lupa, tetapi hati tak dapati. Tampar aku di pipi, biar sadar dan ku mengerti. Hujan samarkan derasnya, tutup air mata, temani kecewa. Temani kecewa, Berdosakah ku berdoa, minta kau terluka dan tinggalkan dirinya. Bukan ku tak berupaya, berupaya. Hujan samarkan derasnya, tutup air mata, temani kecewaku yang tak lama. Berdosakah ku berdoa, minta kau terluka dan tinggalkan dirinya. Hujan samarkan derasnya, tutup air mata. 3 tahun tak terasa, masih kau yang ada, bodoh yang sebenarnya. tampar aku di pipi. Sadarkah kau aku takkan tahu.